Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hulal. Saya seorang mahasiswa dari Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan, program pendidikan matematika kelas 20 FP. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam fungsi dan diksi bahasa Indonesia. Silakan simak video berikut ini. Saya akan menjelaskan pengertian ragam fungsi dan diksi bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan pembicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Fungsi bahasa. Pengertian fungsi bahasa di sini yakni sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Diksi merupakan suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan pengumumannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Fungsi yang terkandung dalam ragam fungsi dan diksi bahasa Indonesia. Yang pertama, ragam bahasa. Ragam bahasa memiliki fungsi sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa negara. Yang kedua, fungsi bahasa. Di sini fungsi bahasa ada 3, yakni sebagai alat berkomunikasi, sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai identitas suatu suku atau suatu bangsa. Yang ketiga, fungsi diksi. Diksi di sini fungsinya untuk membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Yang terakhir, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Jenis yang terkandung dalam ragam fungsi dan diksi bahasa Indonesia yakni ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media ada 2, yakni ragam lisan dan ragam tulis. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari beberapa ragam, diantaranya adalah ragam hukum, bisnis, sastra, kedokteran, dan psikologi. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa ragam, diantaranya adalah ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tak resmi. Fungsi bahasa. Di sini fungsi bahasa yakni sebagai alat komunikasi, sebagai alat adaptasi dan integrasi sosial, sebagai alat kontrol sosial, dan yang terakhir sebagai alat ekspresi diri. Yang terakhir, fungsi diksi. Secara umum, diksi dibagi menjadi 2 jenis, yakni diksi berdasarkan makna dan diksi berdasarkan leksikal. Adapun diksi berdasarkan makna terdiri dari 2, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Adapun diksi yang berdasarkan leksikal terdiri dari 8, yakni sinonim, antonim, homonim, homoton, homofon, homograf, polisemi, hipernim, dan hiponim. Jadi, kesimpulan dari semua ini,
Penguasaan dalam pengolahan kata bahasa Indonesia merupakan kunci utama dalam menghasilkan tulisan yang indah, dapat dibaca, serta ide yang disampaikan menulis dapat dipahami dengan baik. Bahasa Indonesia yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ia ingin sampaikan, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Pemilihan kata juga harus sesuai dengan situasi, kondisi, dan tempat penggunaan bahasa tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam mempelajari bahasa Indonesia, kita terlebih dahulu mengenali makna ragam, fungsi, dan diksi bahasa agar terciptanya pengolahan kata dan penafsiran bahasa dengan baik dan benar sesuai kebutuhan yang telah ditentukan. Terima kasih. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.